guys, ini mendadak ASMR guys. Bakal aku jawabin beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di benak kalian yang mau daftar S2 di UGM. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan sesuai judulnya, di video kali ini aku mau menjawab semua pertanyaan, gak semua sih, intinya banyak dari pertanyaan kalian seputar PMB S2 di UGM ya guys. Since you guys watch my videos a lot gitu, jadi ada 2 video pembahasan terkait pendaftaran S2 di UGM, yang ini sama yang ini. Ini adalah video persiapan dan juga video wawancara. Ya, sebenarnya ini video persiapan dua-duanya ya. Tapi lebih spesifik, yang satu ini persiapan seleksi berkas dan yang satu lagi seleksi wawancara gitu. Dan di video ini banyak yang nonton alhamdulillah, dan banyak juga yang tanya gitu ya. Nggak apa-apa, padahal di situ aku udah merangkum sejelas-jelasnya informasi terkait dengan pendaftaran dan juga wawancara. Ini informasinya tuh utuh tuh gitu ya. Tapi balik lagi, karena aku juga waktu mau daftar ini memang ada beberapa hal yang aku bingung dan aku tanya ke siapa ya gitu. Padahal sebenarnya apa yang udah ada di website ini sudah cukup jelas seperti itu ya. Tapi waktu itu aku sih agak bingungnya nih mempertimbangkan tesnya gitu. Jadi TPA dan bahasa Inggris. Jadi UGM sendiri ini menerima hasil ujian dari beberapa lembaga tes gitu. Seperti kalau di TPA ini ada PAPS UGM, kemudian ada PLTI dan ada Bappenas. Nah, terus di tes bahasa Inggrisnya ini ada banyak banget. Ya, aku sebutin aja dah. Ada ACEP, bacanya apa sih ini tuh? Kalau ada yang tahu bacanya apa, komen dah di bawah. Ada ACEP, katakanlah CEP, ada CEP, TOEFL ITP, IBT, IELTS, TOEIC PLTI. TOEIC PLTI itu TOEFL-nya PLTI. Nah, aku tuh bingungnya adalah menentukan lebih baik tes di lembaga uji yang mana nih gitu. Selebihnya sih kayak untuk alur pendaftaran gitu, aku sih udah bisa memahami dari website gitu. Tapi nggak apa-apa. Bakal aku jawabin beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di benak kalian yang mau daftar S2 di UGM. Dan berhubung juga UGM ini masih membuka pendaftaran ya, masih membuka pendaftaran S2. Pendaftaran kali ini tuh adalah gelombang keempat atau gelombang akhir untuk semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Gelombang 4 sendiri ini dibuka dari tanggal 11 Juni sampai dengan 2 Juli. Jadi masih ada beberapa waktu untuk kalian mempersiapkan berkas dan juga mendaftar S2 di UGM. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung aja jawabin pertanyaan kalian. Let's go! Let's go! Nah, pertanyaan pertama ada dari Kak Putri Mentari. Halo Kak, izin tanya, untuk interviewernya Magister UGM berapa orang? Pertanyaannya. Nah, kalau pengalaman aku sendiri, interviewernya itu cuma 1 ya Kak. Jadi waktu itu aku diwawancara 6 menit, seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya. Wawancara 6 menit, dan ini diwawancari oleh 1 orang aja gitu. Ini di prodi yang aku ambil. Aku kurang tahu juga untuk prodi-prodi yang lain, apakah kebijakannya sama atau ada perbedaan gitu ya. Intinya sih siap-siap aja gitu. Mau interviewernya 1 atau 2 atau 3 gitu. Kalau misalkan kitanya ready, insya Allah bisa gitu. Dan pertanyaannya tuh normatif sih menurut aku. Maksudnya masih bisa kita jawab gitu. Karena itu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan rencana studi kita nanti di S2 gitu ya. Maksudnya bukan rencana proposalnya doang, tapi lebih ke kayak pokoknya background kenapa mau S2 deh gitu. Jadi insya Allah sih mau 1 atau 2 interviewer, oke-oke aja, seperti itu ya Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Kak Jo Febriano. Kak, mohon bantuannya, mau tanya untuk proposal penelitian ndak kita sertakan ya di pendaftaran UGM. Soalnya rencana prodi tujuan saya tidak ada syarat khusus, cuma proyeksi keinginan aja. Itu. Untuk jalur reguler atau yang tidak berbasis penelitian, proposal tesis ini nggak wajib ya, nggak mandatori. Kayaknya di website-nya juga dicantumin deh keterangan itu ya Kak ya. Tapi perlu diingat, ini adalah ketentuan untuk pendaftaran
jalur reguler aja gitu, bukan yang berbasis penelitian. Seperti itu ya teman-teman ya. Buat yang jalur reguler ini nggak wajib emang, tapi akan menjadi poin plus kalau misalkan kita mencantumkan atau mengunggah proposal penelitian guys, karena ya jadi poin plus aja gitu, berarti kita kan udah ready ya untuk melanjutkan studi, seperti itu. Tapi nggak ada pertimbangan yang gimana gitu sih, karena emang sifatnya nggak mandatori atau nggak wajib ya. Nice. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Kak Maniki. Pengumuman seleksi administrasinya bisa dilihat di mana ya? Pengumumannya bisa dilihat di portal pendaftaran masing-masing ya Kak. Jadi ketika kita mendaftar ini kita harus membuat akun di um.ugmac.id. Nah, di situ kita mengunggah data diri, berkas, pokoknya segala macemnya itu di situ, dan pengumumannya juga di situ. Jadi nggak ada pengumuman by WA. Tapi aku juga kurang tahu ya kalau di jurusan lain nih apakah ada pengumuman juga by WA atau memang cuman memang cuman melalui portal pendaftaran aja gitu. Yang jelas pengumumannya bisa dicek di portal pendaftaran ya. Lanjut pertanyaan keempat dari Kak Eka. Nanti kuliahnya offline atau online? Karena sekarang pandemi udah berakhir gitu, dan beberapa temanku juga yang masuk di tahun 2022 ini kuliahnya offline, jadi bisa aku pastikan kuliahnya bakal offline ya Kak. Nggak ada kuliah online lagi ya. Mungkin kalau misalkan ada dosennya yang memang berhalangan untuk hadir dan mengalihkan kelasnya menjadi online, itu bisa aja. Tapi basisnya pembelajaran ini KBM S2 sudah mulai offline kembali, seperti itu. Ya. Pertanyaan kelima dari Kak Nona. Kalau boleh tahu kemarin jarak antar submit berkas keseluruhan dan pemberitahuan wawancara itu berapa lama ya? Berapa lama ya? Jadi aku sudah mengingatnya kembali karena sebelumnya aku lupa. Aku daftar di gelombang 1 yang mana itu buka di bulan Februari sampai Maret ya. Aku daftar di tanggal 9 Maret. Dan pengumuman aku lanjut ke seleksi wawancara itu di tanggal 16 Maret. Wawancaranya tanggal 18 Maret. Nah, terus hasil wawancaranya kapan? Tanggal 21 Maret. Sekitar seminggu jarak nunggu dari submit berkas sampai ke pengumuman seleksi wawancaranya gitu. Tapi balik lagi, ini mungkin beda prodi bakal beda kebijakan gitu. Tapi ya kemungkinan besar akan di sekitaran waktu tersebut. Kayak seminggu gitu ya, dan persiapannya cukup singkat, padat, dan jelek gitu ya. 2 hari coy, persiapannya 2 hari. Tapi memang sebelum ada pengumuman itu ya kita pasti udah well prepare lah ya untuk siap-siap. Insya Allah lulus berkas, insya Allah bisa wawancara gitu. Jadi kan kita udah well prepare ya, udah mulai latihan aja gitu buat seleksi wawancara ya. Meskipun kita belum tahu gitu hasil seleksi berkasnya ini bakal seperti apa, tapi kita tetap optimis. Lanjut ke pertanyaan ke-6 dari Kak Malini. Halo Kak, mau nanya soal rekomendasi itu cuma butuh email dan nomor HP atau nanti ada surat pernyataan atau gimana Kak? Aku belum paham. Sesuai dengan yang tertera di website, ketika kita udah punya akun nih, mau daftar, udah punya akun, masuk portal pendaftaran, terus mau ngisi di bagian rekomendator atau pemberi rekomendasi. Nah, itu yang kita perlukan adalah cuma nomor HP dan emailnya doang. Udah nggak ada format surat seperti apa, file surat rekomendasi gitu, enggak. Kita nggak perlu. Jadi cuman nyantumin email dan nomor aktif dari pemberi rekomendasi aja. Nanti dari pihak UGM-nya sendiri ini akan memberikan semacam form gitu ya teman-teman ke para rekomendator untuk mereka isi. Jadi intinya email dan nomor HP aja. Udah itu doang. Nggak usah pusing-pusing ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-7 dari Kak Ita. Kak, kalau menggunakan sertifikat TOEFL dari pusat bahasa di universitas sebelumnya apa boleh? Dan skornya kurang dari 450 itu gimana Kak? Kak Ita, jadi untuk tes bahasa Inggris ini sesuai dengan ketentuan yang ada di UGM ya. Kalau misalkan universitas kakak ini sertifikat TOEFL-nya tidak diakui untuk penerimaan S2 di UGM, ya berarti nggak bisa Kak. Mau skornya 500 juga nggak bisa. Intinya sesuai ketentuan yang ada di UGM. Lembaga ujinya tuh mana aja yang diterima sama UGM, yaitu. Nah, kalau mau gampang, itu ngingetnya gini aja. Kalau nggak TOEFL ITP, ya TOEFL PLTI atau ACEP UGM. Udah gitu aja.
Soalnya kalau misalkan mau IELTS juga kan siapa sih yang tesnya ngambil IELTS gitu, harganya mahal ya. Tapi kalau misalkan punya IELTS ya nggak apa-apa, langsung apply aja pakai sertifikat IELTS itu. Cuman perhatikan lagi ketentuan skor yang diminta juga ya. Masing-masing lembaga uji ini diminta atau memiliki minimal skor yang berbeda gitu, yang diminta sama UGM gitu Kak. Jadi sertifikat TOEFL dari pusat bahasa universitas ini nggak berlaku ya Kak. Kita rehat sejenak. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ini dari Kak Take Care Yourself. Untuk tes TOEFL-nya harus dari UGM kah atau boleh pakai sertifikat TOEFL dari luar yang udah ada SK-nya? Nah, ini sama ya kayak pertanyaan Kak Ika. Jadi jawabannya adalah boleh dari UGM, yaitu ACEP UGM, atau dari beberapa lembaga uji yang sudah memenuhi ketentuan UGM atau yang menjadi syarat dari UGM itu sendiri gitu, kayak TOEFL PLTI, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS gitu ya teman-teman. Stop it. Get some help. Pertanyaan ke-9 dari Kak Husna. Kak mau tanya, semisal tes TPA tadi dapat skor kurang dari 450 berarti tidak dinyatakan lolos ya Kak? Jadi untuk skor tes TPA baik PAPS UGM, TPA PLTI atau Bapenas ini memiliki minimal skor yang sama yaitu 450. Kalau misalkan Kak Husna ini tanya kalau yang skor kurang dari 450 ini apakah langsung dinyatakan tidak lolos, aku nggak yakin karena aku nggak ngerti. Tapi yang jelas syarat yang diminta sama UGM sendiri ini 450 gitu. Jadi kita harusnya sih melebihi itu atau mentok di situ gitu. Kalau kurang ya aku nggak tahu ya bakal langsung didiskualifikasi atau enggak gitu. Tapi intinya kan syaratnya 450 ya, cari aman mah mending minimal skornya 450 itu. Kalau kurang ya mending tes lagi aja. Karena kalau misalkan ternyata itu dinyatakan tidak lolos dan kita kesandung di sana kan sayang gitu. Kita malah harus nunggu di gelombang selanjutnya. Gelombang selanjutnya kapan? Berarti semester genap dong gitu ya. Nah ini pertanyaan ke-10. Pembayaran pasca sarjana apakah langsung ke teller atau bisa via m-banking? Soalnya lihat di video alur pendaftaran S2 batas melakukan pendaftaran 1 kali 24 jam. Nah, dari tanggal penguncian data. Iya, jadi bisa kok melalui m-banking, Kak. Di situ ada keterangannya juga loh di portal pendaftaran. Hehe, kamu melihatnya atau tidak? Enggak gini. Jadi aku itu bayar pakai Livin Mandiri, teman-teman. Dan di situ kalau nggak salah bank tujuannya adalah BNI, ya nggak sih? Bank BNI kan? Iya, Bank BNI. Intinya bisa pakai m-banking. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-11 dari Kak Lia. Mau tanya, untuk persyaratan tes-tes dari bahasa Inggris sama TPA, itu harus semuanya ya, bukan pilih salah satu. Dan harus dilaksanakan dari penyelenggara pihak UGM atau bisa ikut tes yang diselenggarakan oleh lembaga lain. Kak Lia, aku sayang. Kamu nonton videoku sampai habis atau tidak? Di situ udah dijelasin, Kak. Tapi nggak apa-apa aku jawab. Jadi, tes TPA dan tes bahasa Inggris adalah wajib. Udah itu, wajib. Nggak bisa pilih salah satu. Terus, apakah harus dari lembaga uji UGM? Nggak wajib dari lembaga uji UGM. Tadi kan udah dijelasin juga ya, UGM ini menerima beberapa hasil tes dari sejumlah lembaga uji gitu. Nah, itu bisa dipakai tuh. Nah, kalau misalkan kakak ini masih bingung, lihat aja description box aku. Di situ udah dijelasin semua di video yang ini ya. Nah, di video yang ini lihat description box-nya. Di situ udah ada linknya, Kak. Udah ada linknya. Link beberapa lembaga uji yang hasil tesnya ini diterima sama UGM gitu, Kak. Ya, cukup jelas ya sampai sini. Nice. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan 12. Mau tanya, surat rekomendasi kakak itu dari siapa ya? Sama satu lagi, proses kakak dari persiapan sampai tes selesai itu butuh waktu berapa lama? Jadi rekomendasi yang diminta sama UGM yang sesuai dengan ketentuan yang ada di websitenya ini adalah diberikan oleh 2 orang yang mengenal calon mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya
seperti dosen pembimbing akademik atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja pendaftar gitu. Nah, kemarin aku ini pakai rekomendasi dari dosen pembimbingku dan atasan kerja gitu. Jadi dosen pembimbingku ini alhamdulillahnya beliau ini berkenan untuk memberikan rekomendasi karena ya beliau yang lebih otoritatif nggak sih soal rekam jejak akademikku selama di S1 gitu ya kan. Dan untuk rekomendator atasan kerja ini ya atasan kerjaku ini lebih berwenang gitu untuk memberikan testimoni gitu, testimoni selama aku bekerja gitu seperti apa gitu. Jadi itu adalah dua komposisi yang baik sih menurut aku. Satu dari dosen, satu lagi dari atasan kerja bagi yang sudah bekerja. Nah, kalau bagi yang belum bekerja ini gimana? Ya bisa pakai dosen dua-duanya gitu. Atau mungkin satu lagi mau dari tokoh terpandang gitu ya, misalkan tokoh siapa gitu. Ya bisa juga. Lanjut ke pertanyaan ke-13. Ini dari Kak Kiki. Kak, aku cek di web UGM Prodi kakak nggak ada tes atau syarat khusus kan? Nah, yang kata kakak tes wawancara itu berarti beda dari beda dari tes atau syarat khusus itu. Tes wawancara itu di semua prodi, tapi emang nggak dicantumin di 10 langkah tabel pendaftaran pasca UGM itu. Wow, Kak maaf nanya ribet. Aku juga ribet bacanya nih. Iya, jadi wawancara itu di luar 10 step seleksi berkas ya. Pertama itu kan kita harus seleksi berkas dulu nih. Nah, kalau seleksi berkasnya udah tuntas, udah selesai gitu, udah dinyatakan lulus, nanti baru lanjut ke wawancara. Udah itu aja, jangan pusingin yang lain-lain dulu ya. Untuk tes wawancara ini apakah ada di semua prodi? Setauku kayaknya semuanya ada deh, Kak. Sekarang kayaknya udah semuanya ada. Intinya sih siap-siap aja gitu ya. Nah, selain tes wawancara ini beberapa prodi juga ada kayak tes substantif gitu loh. Jadi selesai dari tes berkas atau seleksi berkas ini masih ada tes lagi gitu. Kalau nggak salah temenku ini ada yang daftar teknik sipil atau teknik apa gitu ya, aku agak lupa ingat. Intinya teknik, dan setelah seleksi berkas dia masih harus ikutan tes seleksi substantif yang ini diselenggarakan oleh prodinya gitu. Nah, nanti selesai dari seleksi substantif baru tes wawancara. Itu prodi teknik yang aku tahu, nggak tahu kebijakannya sekarang gimana. Tapi untuk prodiku alurnya adalah seleksi berkas terus wawancara, udah itu doang gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin prodi yang kakak 7 juga sama kayak aku gitu. Nggak ada tes macam-macam lagi selain tes berkas sama tes wawancara gitu ya. Terkait persiapan yang aku lakukan untuk mendaftar ini berapa lama gitu ya, berapa bulan. Aku sih mengira persiapanku itu 1-2 bulan ya gitu. Jadi mulai dari ngumpulin berkas-berkasnya gitu. Berarti kan aku harus tes-tes dulu tuh kayak tes bahasa Inggris, tes TPA, dan itu tanggalnya harus kita yang menyesuaikan lembaga ujinya gitu. Ya kita harus menyesuaikan sama jadwal-jadwal tes atau hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu loh. Jadi kayak tes TPA, tes bahasa Inggris, rekomendasi, terus surat akreditasi jurusan gitu ya, misalkan yang belum punya gitu kan kita harus minta dulu ke jurusan gitu. Kalau misalkan responnya cepet ya langsung dapet, kalau nggak cepet ya nunggu beberapa hari atau beberapa saat gitu ya kan. Intinya persiapannya itu 1-2 bulan. Ya anggarkan aja waktu selama itu. Tapi kalau misalkan memang kita udah ready nih di 1 bulan ini, berkas bisalah kita kejar 1 bulan ini, dan kebetulan di bulan itu juga misalkan ada beberapa kali jadwal tesnya, tes baik itu tes bahasa Inggris atau tes TPA gitu ya. Jadi kita bisa milih mau di tanggal yang mana, yang penting masih di bulan itu. Ya insya Allah sih 1 bulan kelar gitu ya. Tapi ya kalau misalkan mau nggak tergesa-gesa, anggarkan aja waktu 2 bulan gitu. Tapi karena waktu yang kita punya sekarang ini udah limit ya, pendaftarannya udah di gelombang akhir, gelombang 4, dan sekarang udah tanggal akhir Juni gitu. Kalau misalkan keburu sih insya Allah bisa selesai gitu. Asalkan yang urusan tes-tes kayak gitu udah tuntas gitu, kita udah punya sertifikatnya, insya Allah aman. Gitu. Nah udah segitu aja videonya daripada kepanjangan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang masih berkemelut gitu ya di benak kalian, bisa langsung komen aja, nanti bakal aku respon. Selain melalui video kayak gini ya otomatis bakal aku respon melalui komentar juga ya. Biasanya aku juga kayak gitu sih. Ini karena beberapa komentar yang sama selalu muncul di 2 video, jadi aku bikinin aja videonya sekalian gitu ya, biar lebih clear gitu. Buat kalian yang lagi daftar, tetap semangat, semoga lancar segala urusannya. See you on my next video. Bye-bye.